Setoran kita tiap bulan tuh. Silahkan teman-teman kalau bisa mulai ngambil anak yatim ya, jadiin anak angkat itu ya, satu aja. Nggak mahal kok, paling 1,5 juta sampai 2 juta gitu ya. Tapi nanti lihat bagaimana nanti baginda Rasul itu ya memberikan syafaatnya, nggak cuma nanti di yaumil akhir gitu ya, tapi dalam keseharian kita ini kayak kita itu ditolong, dibimbing gitu. Insya Allah gitu Mas. Sama bro. Insya Allah saya pengen nanti setelah ini Rezeki langsung bener loh. pulang dari sini langsung kita cari anak yatim. Insya Allah. Lu kan yatim bro. Tapi udah bukan anak, udah bukan anak. Belum balik sebelum. Nah ini juga teman-teman kalau yang lihat video ini kalau ada anak yatim, saya masih nyari banyak gitu ya. Jadi saya kalau dapat, saya tuh punya ruko banyak, puluhan ruko, dan itu kebanyakan memang sudah disewa dari dulu sama beberapa bank dan lain sebagainya. Bayaran sewa itu memang nggak saya pakai sama sekali, saya untuk anak yatim gitu. Jadi kalau ada anak yatim yang mau saya biayain, nah boleh datang ke kantor saya, Best Corporation Syariah di Kompleks Surapatikor. Nanti bisa cari Mas Aldi atau Bu Retno. Ya, nanti nanti insya Allah akan kita biayai sampai dewasa. Nah, buat yang du'afa pun kita juga insya Allah kita mulai programnya. Jadi nggak harus yatim, du'afa juga boleh. Tapi minimal hafal juz 30. Nah, ya. Minimal hafal juz 30 ya. Minimal Satu juz aja ya. Satu juz aja. Nah, kalau yang yatim nggak ada syarat. Asal mau ngapalin Al-Quran aja. Kalau yang yatim dari umur? Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun. Ya, kalau yatim dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun ya. Karena kalau sudah berapa tahun? Berapa tahun? Saya 17. udah bukan anak lagi. Jadi ada itu yang ke kantor itu ya minta beasiswa umur 17 tahun. Wah, itu bukan anak yatim lagi. Oh, berarti dari umur 6 tahun. 6 tahun sampai 13. Ya. Kalau yang du'afa ya itu juga mungkin bisa umur segitu juga, atau umur kita lebih prioritaskan SMP SMA gitu ya, yang berprestasi ya kita berikan beasiswa. Itu tadi salah satu rahasia ya dari Mas Febri. Tapi gini Mas, saya satu pertanyaan. Kalau misalkan, kan karena kalau kita ngambil anak yatim butuh biaya. Oke lah minimal 1.500.000. Nah, sedangkan di luar sana ada yang memang buat diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi ngebiayain anak yatim. Ada tips nggak selain rahasia sukses, misalkan yang nggak mampu untuk membiayain anak yatim? Selain itu ada nggak? Ngenalin anak yatim ke saya. Nah, Jadi itu jadi amal jariah. Jadi anak yatim yang teman-teman kenalin ke saya, terus anak yatim tersebut saya biayai, pahalanya juga ngalir kayak yang ngenalin. Sanatnya masuk. Iya, ngalir juga kayak yang ngenalin. Yang jadi wasilah amal kebaikan juga. Gitu, insya Allah. Gua nanti mau kenalin sama Mas Febri aja dulu. Boleh. Berkah. Lu udah sanggup bro? Hah? Lu udah sanggup? Oh iya, insya Allah bro. Banyak cicilan sih lu. Belum buka kartu bro. Mas Nando, gimana nih Mas Nando nih? Ada yang mau di-share juga nggak? Saya sebenarnya cuma ngikutin beliau aja. Saya belajar dari beliau itu teladan bagi saya. Dan ternyata saya berusaha mengikuti, saya ngambil anak yatim juga bener rezeki ngocor tadi sempat main ke rumah saya ya. Banyak beras di rumahnya loh. Berasnya banyak banget. Mari kita main sana ya. Berasnya banyak banget. Terus tadi ada tempat fitness gratis juga. Masya Allah. Ini adik kakak menjadi inspirasi buat kita semua. Luar biasa. Ya memang Mas, jadi kalau kita sedekah bahan makanan itu dibayarnya sama Allah itu kontan. Saya dari dulu sering sedekah, tapi sedekahnya uang gitu ya. Dan salah lagi sedekahnya. Ke ustadz-ustadz terkenal. Saya dulu kan dari dulu tuh pas lagi banyak duit dulu gitu ya, mainnya sama ustadz-ustadz terkenal, sedekahnya lewat beliau sampai miliar-miliaran gitu ya. Kalau kita mau terjun langsung gitu ya, itu Allah akan melihat gitu. Jadi nggak kita cuma nitip sedekah gitu ya. Nah ini mama saya kondisi sangat minus sekali ya. Ini yang saya masih ingat sampai detik sekarang nih. Kondisi masih minus. Saya sama Randu dulu, masih ingat nggak dulu kita zaman kecil kalau makan biasanya pakai apa dulu? Iya, satu telur aja dibagi. Iya, satu telur dibagi bertiga, terus nasi, Tempe, sayur sop, tempe pakai kecap. tempe terus pakai kerupuk gitu doang. Jarang banget kita makan ayam itu sebulan sekali ya. Makan ikan itu mungkin sekian bulan sekali gitu. Ya, tapi dengan kondisi yang seperti itu, mama saya, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan umur yang panjang buat beliau. Beras ya, 1 karung gitu ya. Nggak mahal lah beras 1 karung.
Sekarang beras satu karung paling 50.000 5 kilo. Ya. Diplastikin kecil-kecil. Mungkin satu karung itu jadi 50 atau jadi apa? Dibagiin ke tukang-tukang beca. Nah, itu mama saya itu kerjaannya. Dari zaman kita susah. Nah, kalau sekarang ya jangan ditanya. Wah, bagiinnya ya berkarung-karung lah di rumah sekarang gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir surat 40 ayat 79 dan ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.